Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Alhamdulillah malam ini udah masuk malam ke-17 atau 18 Ramadan ya. Bertepatan dengan nuzulul Quran. Kira-kira sudah lebih dari setengah perjalanan ya, bulan Ramadan kita, puasa kita, ibadah kita di bulan Ramadan ini. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul dalam kajian spesial Ramadan bersama merawat tradisi. Insya Allah. Gimana kabarnya teman-teman? Sehat ya? Alhamdulillah Kira-kira, sehat. ya, alhamdulillah. Kira-kira udah sampai mana ini? Bacaan Qur'annya. Mumpung momennya 17 Ramadan. Sudah juz berapa kira-kira surat yang dibaca, surat apa? Boleh tuh disebutkan teman-teman. Mungkin udah hatam Mas Agra atau Mbak Nia. Teman-teman juga yang belum mencapai target, nggak apa-apa. Yang penting sudah mengusahakan yang terbaik. Insya Allah bacaan Quran teman-teman dinilai kebaikan dan dilipat gandakan oleh Allah. Amin ya robbal alamin. Bersama saya di sini, perkenalkan nama saya Vika Anabila. Mungkin yang lain udah pada tahu ya. Nah, insya Allah di sini saya akan menemani teman-teman semua dalam kajian hari ini. Hari ini jadwalnya Ustadz Agus Saifuddin yang akan mengajak kita belajar mempelajari kitab Rosail Minan Nabi, yang mana 2 pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang peran Nabi Muhammad sebagai seorang laki-laki, seorang kepala keluarga juga suami, dan bagaimana peran beliau terhadap istrinya. Kemudian di sesi yang Senin kemarin, di sini materinya tentang Nabi Muhammad dengan para sahabat. Bagaimana Rasul memperlakukan para sahabat. Kemarin dicontohkan dari kitab Rosail Minan Nabi, Rasulullah itu suka mengapresiasi sahabatnya. Nah, mengapresiasi di sini apa sih? Kalau anak sekarang mungkin love language-nya itu word of affirmation, ya enggak? Nah, itu kita bisa mencontoh Nabi Muhammad untuk mengapresiasi, misalnya kayak, "Oh, masakan kamu enak ya," gitu. Nah, itu mengapresiasi. Terus bacaan Qur'annya merdu sekali, nyaman didengar di telinga. Nah, itu akan menimbulkan kemarin kalau dari kitabnya itu ada sayap-sayap di gimana Ustaz? Sayap-sayap di belakang kita ya. Kalau anak-anak sekarang bilangnya butterfly in stomach, iya nggak sih? Nah, itu mungkin ya mengulas kajian yang 2 pertemuan terakhir. Insya Allah kita nanti akan belajar lagi tentang peran-peran Nabi mungkin yang di tempat-tempat yang lain ya, bersama sahabat atau yang lainnya. Terus di sini nanti saya mengingatkan teman-teman yang sudah mendengarkan kajian bisa bertanya atau misalnya punya unek-unek, punya keresahan itu bisa nanti ditanyakan ke ustadznya ya. Nah, udah nggak usah berlama-lama lagi, kita persilahkan Ustadz Agus Saifuddin untuk menyampaikan materinya hari ini. Monggo Ustadz, tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ustadz, suaranya kurang
kurang dekat mungkin. Suaranya tidak keluar, Ustadz. Cek. Dengar tapi lirih gitu loh. Cek. Mungkin didekatkan ke soundnya. Sambil tes gitu, boleh dimulai sambil tes. Nanti kalau memang udah kedengeran, nanti saya bilang oke. Ini mungkin sinyalnya atau ya, agak hujan ya. Di sini kebetulan agak gerimis di tempat saya. Sambil mengingatkan, nanti di akhir sesi teman-teman yang bisa mencatat materi hari ini bisa di-upload ya tulisannya dan di-tag ke @merawat-tradisi. Nanti yang dapat nanti yang tulisan yang terbaik bisa dapat hadiah dari kami. Cek. Nah, Ya. sudah Mas Ustadz. Monggo tafadhol. Bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalam ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa la haula wala quwata illa billah amma ba'd. Sudah kelihatan semua ya saya share screen? Ampun. Bentar. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul kembali, kita membahas kitab Rasail Minan Nabi. Kita membahas tentang pesan-pesan daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kebetulan seperti kata Mbak Moderator tadi bahwa sudah sampai mana bacaan Qur'annya. Dan kebetulan kemarin itu yang terakhir saya juga membahas tentang sahabat Sabit bin Qais yang karena satu ayat Al-Quran, yang karena hanya satu ayat Al-Quran, yang rasa ayat itu turun karena dirinya. Sampai dia bersedih, dia mengatakan hasibtu annaha nuzilat fiyya. Saya ngerasa ayat itu turun gara-gara aku. Sampai dia galau gara-gara hanya satu ayat, yakni jangan meninggikan suaramu melebihi suaranya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi hari ini kita berapa kali ayat Al-Quran yang kita baca? Ribuan ayat Al-Quran yang kita baca, bahkan kita mungkin hataman berapa kali Quran itu kita hatamkan. Sementara mungkin hari ini hati kita masih kering, hati kita masih keras, kita jauh daripada kelembutan Al-Quran. Kita mungkin masuk pada teguran Allah Subhanahu wa taala. Afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka manusia itu tidak mentadabburi Al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha, atau hati mereka terkunci. Dan mungkin itu kondisi kita di mana mungkin hari ini nuzulul Qur'an sementara
Al-Quran belum benar-benar jadi sahabat dalam hidup kita. Dan mari kita teladani seperti yang kita bahas kemarin, selain kita bahas tentang kisah Mu'adz bin Jabal yang diapresiasi oleh Rasulullah, kita kemarin juga saya ingat juga membahas tentang Sabit bin Qais yang galau karena Quran, galau hanya karena satu ayat Quran. Sementara kita hari ini kayak Quran itu hanya jadi pajangan di rumah yang mungkin berdebu karena nggak pernah kita baca. Waliyadzubillah. Dan hari ini kita melanjutkan pembahasan kita tentang Nabi dan para sahabatnya part 2. Di mana mungkin kemarin kita juga membahas bahwa nggak lengkap kalau kita muji Nabi Muhammad sementara kita nggak muji sahabatnya. Sampai-sampai musuhnya Nabi aja bilang itu ahadan yuhibbu ahadan ka ashabi Muhammadan. Kata Abu Sufyan saat jadi musuhnya Rasulullah itu, aku nggak ngelihat seseorang yang mencintai orang lain seperti ka ashabi Muhammadan sebagaimana sahabatnya Muhammad kepada Muhammad. Dan itu merupakan bukti bahwa Nabi itu orang hebat dan begitu pun para sahabat juga orang-orang pilihan, orang-orang hebat pula. Dan hari ini kita akan membahas tentang sahabat namanya Ibnu Mas'ud. Nah, di sini Adham Syarqawi menulis dengan judul Asqalu fil Mizan min Jabali Uhud. Di mizan kala itu asqal lebih berat min Jabal Uhud daripada gunung Uhud. Nah, ini ada sebuah kisah saat itu karena Abdullah bin Mas'ud nahilan jiddan. Diceritakan bahwa Abdullah bin Mas'ud itu nahilan jiddan, sahabat yang kurus, yang daki kosako ini. Betisnya itu kecil, jadi dua betisnya itu kecil sekali. Bahkan dikisahkan dalam Syiarul A'lamin Nubala bahwa Abdullah ibn Mas'ud ini sahabat yang nahifan, yang keringnya banget kering itu. Bahkan beliau dikisahkan kosiron, udah kurus banget. Terus dikisahkan beliau ini pendek banget, kosiron. Bahkan syadidul udmah. Beliau ini hitamnya hitam legam sekali itu. Itu sahabat Abdullah bin Mas'ud. Di sini dikatakan daki kosakoin. Jadi saking kecilnya betisnya itu. Fasaidah sajarotan saat itu. Ia naik ke sajaroh, ke pohon. Liyu jeniya minha. Berarti kalau naik pohon ya otomatis minha yang dimaksud adalah samroh atau buah. Ya saat itu naik untuk memanjat pohon untuk metik buah saat itu. Fakasyafatir rih. Akhirnya rih itu angin itu menyingkap dik kota saqihi, menyingkap betis kecilnya sahabat Abdullah bin Mas'ud. Lihat di sini coba. Fadhahika sahabah. Para sahabat ini tertawa. Ya mungkin karena yang hadir di sini di Google Meet adalah kayak kita reuni man satu ya. Itu mungkin kita sering bercanda, kita sering guyonan. Para sahabat juga demikian. Udah naik pohon, ternyata para sahabat ketika tersingkap celananya Abdullah bin Mas'ud, para sahabat ini tertawa. Fadhahika sahabah. Faqala lahum an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Maka saat itu Nabi bertanya di situ, maksudnya mengatakan kepada para sahabat, mimma tadhakun. Sebab apa kalian ini ketawa? Secara tidak langsung sahabat ini kayak ngebully sahabat Abdullah bin Mas'ud. Bayangin. Karena saking betisnya kecil, itu sahabat semua ketawa. Kita bisa membayangkan kalau mungkin betisnya biasa aja, kita nggak mungkin tertawa. Tapi lihat di situ. Kok bisa sampai tertawa ya? Mungkin berarti saking kecilnya betisnya sahabat Abdullah bin Mas'ud.
Faqalu, mereka para sahabat itu mengatakan, menjawab, min thiqqati saqai ibni Mas'ud. Mereka menjawab, ya karena kecilnya betisnya Abdullah bin Mas'ud itu. Tapi lihat jawaban Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, faqala lahum huma, kedua itu, maksudnya kedua betis daripada Abdullah bin Mas'ud, asqalu fil mizan min jabali Uhud. Itu lebih berat daripada di timbangan di mizan daripada gunung Uhud. Maka teman-teman semuanya di sini, kadang bulian itu nggak baik, dan itu diingatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kadang bulian itu lahir daripada penilaian-penilaian cepat, penilaian-penilaian bahwa penilaian-penilaian dohir yang mungkin nggak bisa dilihat oleh yang dilihat banyak orang, tapi lihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melihat dohirnya, tapi beliau melihat bahwa nilai utama bukan daripada dohir, nilai utama bukan daripada kekurangan-kekurangan yang nampak, tapi mungkin adalah kebaikan-kebaikan yang tersembunyi. Makanya di situ dijelaskan, jadi mulai baris innamal mar'u itu penjelasan dari Adham Syarqawi, pengarang kitab ini. Beliau mengatakan innamal mar'u biqalbihi la biwazni. Sungguh seseorang itu bergantung pada hatinya. Ukuran harga diri seseorang itu karena hatinya. La biwaznihi, bukan karena berat badannya. Kadang kita itu sering body shaming. Orang yang gemuk kita katakan gembrot, misalkan seperti itu. Orang yang kurus banget kita katakan misalkan kayak triplek dan lain sebagainya. Dan itu merupakan hal-hal yang nggak baik yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena nilai seseorang bukan karena berat badannya, tapi karena hatinya. Bi'aklihi la bimalihi. Nilai seseorang itu karena akalnya, karena kepinterannya, karena akademisnya, bukan karena hartanya. Tapi seringkali kehormatan itu dinilai daripada kekayaan. Sampai-sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kok kita ini menghormati orang karena kekayaan, faqad dzahaba sulusadinik, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka hilang sepertiga daripada agamanya. Tapi ini nyata, kadang seperti itu. Kisah daripada Habib Ja'far misalkan, Habib Ja'far itu pernah cerita kalau beliau pernah ngajari ngaji anak orang kaya. Ternyata ketika diketahui bayaran daripada beliau sama bayaran pelatih anjingnya itu lebih besar pelatih anjingnya, itu kayak kepinteran itu nggak dihargai. Kepinteran orang-orang pinter kadang disetting, diatur oleh orang-orang kaya. Dan itu wajar di hari ini. Dimana mungkin orang kaya itu nggak mesti pinter, tapi kadang ada orang pinter yang memang dikuasai oleh orang-orang kaya. Tapi mindset daripada tulisan ini, bi'aklihi la bimalihi. Kita harus tahu mindset bahwa kemuliaan itu karena akal, kemuliaan karena kepinteran, bukan karena harta. Meskipun nyatanya hari ini, harta itu adalah segala-galanya. Terus bilisanihi la bisawbihi. Kemuliaan, harga diri seseorang itu karena lisannya, la bisawbihi, bukan karena bajunya. Inna kata rorojulah, sungguh kau akan melihat seseorang, an-nahil yang kurus, al-qasir yang pendek, fala tahsabuhu syai'an. Maka seringkali kalian itu nganggap ia nggak punya harga diri, ia nggak punya sesuatu apapun, ia nggak berarti apapun. Wa qad yakunu lahu indallahi makanun. Padahal bisa jadi ia memiliki kedudukan, punya makan, punya tempat dia. Makunta balighuhu, yang nggak akan kau bisa sampai walau ista alfasana, meskipun engkau hidup 1000 tahun. Seperti contoh daripada Abdullah bin Mas'ud. Beliau orang yang biasa, bahkan dikatakan beliau itu hitam, beliau itu pendek, beliau itu kurus, sampai betisnya itu saking kecilnya betisnya.
kelihatan banget bahwa beliau ini orang-orang yang remeh, tapi lihat, ia dipuji oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Huma asqal fil mizan min jabal Uhud. Kedua betisnya saja, bukan Abdullah ibn Mas'udnya. Tapi lihat, dua betisnya saja itu lebih berat daripada gunung Uhud. Apalagi Abdullah ibn Mas'udnya. Seperti itu. Kita mungkin nggak bisa hidup 1000 tahun itu melampaui kebaikan daripada Abdullah ibn Mas'ud. Itu yang dimaksud daripada teks ini. Lalu di sini dikasih penjelasan lagi watarosariyah al-wasimah, dan kau akan lihat orang yang kaya al-wasim yang ganteng pula fatah bitohu, terus muncul ghibtoh, muncul iri pada diri Anda, watakulu laitani kuntu makanah, terus engkau mengatakan dalam hati, andai kala ya, andai kala aku seperti dia, aku punya kedudukan seperti itu. Kita mungkin seperti itu hari ini. Kalau ada orang yang kaya, orang ganteng, orang yang punya kedudukan, itu kadang kita punya iri, punya ghibtoh bahwa saya kok enggak ditakdirkan seperti itu ya. Nah, kalau kita merasa seperti itu, ingatlah kata-kata Adam Syarqawi di sini. Waqad yakunu asiyan fajiron. Padahal bisa jadi orang yang kaya, orang yang ganteng itu asian, mereka adalah orang-orang pendosa. Fajiron, mereka adalah orang-orang yang melakukan kefasikan yang banyak. Lahu qalbun aksa minal hijaro. Bisa jadi orang yang kaya, bisa jadi orang yang ganteng, yang secara dohir mereka dikasih kesempurnaan oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata hati lebih keras daripada batu. Walaisa kullu qasirin fakirin. Dan tak semua yang pendek, tak semua yang fakir, tak semua damimin, orang yang mukanya jelek itu taqiyan. Tak semua itu orang-orang yang soleh. Tapi ingat pula wala kullu wasimin sariyin itu fajiron. Tidak semua orang yang ganteng, orang yang kaya itu pendosa. Jadi dirubah lagi mindsetnya, nggak semua orang yang jelek itu pasti bertakwa. Begitupun tidak semua orang yang ganteng dan kaya itu pasti pendosa. Begitupun dibalik lagi, tidak semua orang yang ganteng itu pasti bertakwa. Tapi begitu pula tidak semua orang yang jelek itu pasti adalah gembong-gembong maksiat seperti itu. Jadi dohir bukanlah ukuran. Wa innamal qasdu an la nahkuma 'alan nasi bil madhahir. Dan sungguh tujuan daripada tulisan ini adalah kita la nahkuma. Kita ini tidak menghukumi 'alan nas pada manusia itu bil madhahir, dengan dohir-dohirnya saja. Innallaha ta'ala khalaqal qabih laisa an ajzin minhu subhana. Ingat di sini tulisannya sangat bagus, quote yang bagus. Sungguh Allah ini menciptakan sesuatu yang jelek, itu bukan berarti Allah ini nggak mampu untuk menciptakan sesuatu yang bagus. Bukan berarti Allah ini menciptakan orang yang bermuka, mohon maaf, bermuka jelek, bukan berarti Allah ini nggak mampu untuk menjadikan dia sebagai orang yang ganteng. Bukan berarti ada orang yang diciptakan sebagai pendosa berat, itu bukan berarti Allah nggak mampu menjadikan dia sebagai orang-orang yang takwa, orang-orang yang beramal soleh. Begitupun di sini wa khalaqal fakir laisa an qillati khazainihi jalla fi'ula. Dan dia Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan orang yang fakir bukan berarti karena kurangnya harta Allah taala, simpanan Allah taala. Bukan berarti Allah ini miskin sehingga tidak bisa bagi rizki pada orang-orang yang fakir itu. Jadi harus kita benerin cara-cara ini, jangan sampai kita ini menuntut takdir Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ya Allah, misalkan kita ini protes sama Allah, kenapa ya Allah engkau takdirkan aku miskin? Apakah Anda ini
nggak mampu untuk memberikan saya nikmat, apakah sudah habis hartamu untuk memberikan kepada saya? Kadangkala cara naluriah kita itu menuntut Allah demikian. Maka ini yang diingatkan, bukan berarti Allah ini menciptakan sesuatu yang jelek, bukan berarti karena Allah tidak mampu menciptakan sesuatu yang baik. Itu poin penting yang kita pahami untuk malam ini. Dan di sini masih dijelaskan lagi oleh Adam Syarqawi, walakinnaha arzakun wamtihanat, akan tetapi rizki, akan tetapi semua itu adalah bentuk arzak, bentuk rizki, wamtihanat, dan bentuk ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Fa in lam tahtarimil khalqah, maka jikalau engkau enggak bisa menghormati makhluknya Allah Subhanahu wa taala, faktarimil khaliq, maka coba hormati penciptanya. Jikalau kita melihat orang yang kok bukannya mungkin jelek seperti itu, maka jangan lihat makhluknya, tapi lihatlah bahwa dia adalah ciptaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Makanya hati kita ini penuh daripada fitnah. Sebagaimana kalau kita baca-baca tafsir, ketika Allah mengatakan innamal khairu wasyarru fitnah, sungguh kebaikan itu fitnah dan kejelekan pun juga fitnah. Kalau kita melihat orang yang kaya, kadang kita iri. Tapi kadang kalau kita ini melihat orang yang miskin, kita juga, hati kita ini menghina orang lain. Jadi sama-sama kalau kita melihat kebaikan, yang muncul dalam hati kita adalah iri, tapi kalau kita melihat sesuatu yang buruk, hati kita ini mencela. Makanya mari kita jaga hati kita agar kita tidak terkena fitnah. Baik itu fitnah kebaikan, baik itu fitnah sesuatu yang buruk. Maka lihatlah bukan daripada makhluk, tapi lihatlah daripada Allah Subhanahu wa taala, Sang Pencipta kita. Nah, sekarang karena tadi Ibn Mas'ud sudah dibully oleh para sahabat, seakan-akan demikian, para sahabat menertawai Ibn Mas'ud, maka kita harus kenal siapa itu Ibn Mas'ud. Kalau kita tadi bercerita Ibn Mas'ud adalah seseorang yang pendek, orang yang kurus, orang yang hitam, tapi lihatlah, beliau adalah salah satu dari sahibus sirrinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu sahibus sir? Sahibus sir adalah sahabat yang memegang rahasianya Rasulullah. Ada dua sahabat. Yang pertama adalah Hudzaifah ibn Yaman, dan yang satunya adalah Abdullah bin Mas'ud. Hudzaifah ibn Yaman ini adalah orang yang tahu orang-orang munafik di Madinah. Bayangin, para sahabat itu nggak tahu orang-orang munafik di Madinah, orang-orang yang dicap-cap masuk neraka itu. Tapi ada satu sahabat namanya Hudzaifah ibnul Yaman, itu tahu rahasia daripada orang-orang munafik di Madinah. Yang diketahui hanya Rasulullah dan Hudzaifah ibnul Yaman. Dan Abdullah ibn Mas'ud juga termasuk sahibus sir, pemegang rahasianya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau ini tahu bagaimana di rumahnya Rasulullah. Beliau tahu rahasia-rahasia yang tersimpan di rumahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal lihat, beliau itu, Abdullah bin Mas'ud tadi, adalah orang yang kurus, orang yang mohon maaf jelek misalkan. Beliau juga orang yang hitam banget, tapi punya kedekatan begitu hebat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dikatakan di sini awwaluman qara'a ayah an dhuhri qalbi, yakni Abdullah bin Mas'ud. Orang pertama yang baca Quran di luar kepala. Makanya saking hafalnya, ketika sholat misalkan itu beliau hafalan Al-Quran, itu adalah Abdullah bin Mas'ud. Suatu saat itu Abu Bakar sama Sayyidina Umar itu pernah duduk-duduk di masjidnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di situ ada Abdullah bin Mas'ud lagi sholat dan baca surat An-Nisa di situ.
Jadi Rasulullah, terus Abu Bakar, terus Umar ini ngelihat Abdullah ibn Mas'ud ketika sholat itu bacanya surat-surat yang panjang. Itu bukti bahwa beliau di samping kekurangan fisiknya, tapi beliau punya akad, beliau dititipi amanah Quran oleh Allah Subhanahu wa taala dan punya kedekatan yang luar biasa dengan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Di sini pula dikatakan dari Abu Musa al-Asy'ari, wallahi laqad ra'aitu Abdullah wa rahu illa abda ali Muhammad. Katanya Abu Musa al-Asy'ari itu, mara'aitu laqad ra'aitu, sungguh aku ini melihat Abdullah bin Mas'ud, wa ma'arahu, tidak aku lihat daripada dia illa abda ali Muhammad, melainkan seperti pelayannya keluarga Nabi Muhammad. Saking dekatnya Abdullah itu dikisahkan itu kayak ada pembantunya Rasulullah. Saking dekatnya Rasulullah, saking seringnya beliau ini bersama Rasulullah, saking seringnya beliau ini masuk ke rumahnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, sampai disangka beliau adalah pembantunya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Akan beliau dikatakan karena Abdullah sahibul wisat wasiwak warna lain. Beliau ini pembawa bantalnya Rasulullah, bawa siwaknya Rasulullah, bawa sandalnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita ini misalkan jadi khotimnya guru kita, bagi yang santri pernah mondok misalkan, kalau kita diamanahi untuk punya tugas daripada guru kita, pasti kita senang banget. Dan itu yang dirasakan oleh Abdullah bin Mas'ud. Beliau punya kedekatan banget kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, meskipun secara zahir beliau kurang, tapi secara batin beliau luar biasa sekali dipercaya oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Karena waktunya terbatas, nah ini tadi bahwa sabda Nabi itu yang mengubah cara pandang para sahabat ketika melihat betis itu tadi ketawa dan ngebully Abdullah bin Mas'ud, tapi langsung disambar sama Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dua betis itu adalah lebih berat daripada gunung Uhud di mizannya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini teman-teman yang saya ingin bahas, bahwa ada teori psikologi bahwa teori itu dinamakan sebagai halo effect, yang kita artikan bahwa manusia itu cenderung menilai keseluruhan kepribadian seseorang hanya dari satu ciri yang terlihat. Abdullah ibn Mas'ud secara personal, secara manusia, secara utuh, beliau adalah orang yang punya kedekatan pada Rasulullah. Tapi seringkali kita tertawai hanya karena betis yang terlihat itu. Demikian pula teman-teman, saya pernah punya kisah. Saya kebetulan punya teman-teman ngaji saya itu ya ada orang baik, ada orang yang nggak baik pula, ada yang tatuan dan lain sebagainya. Itu awal-awal ngaji beliau itu bilang gini, loh yang di kuburan saja, yang penggali kubur itu kenapa nggak ustadz-ustadz? Gali kubur kenapa nggak kiai-kiai? Kenapa di belakang seperti itu? Kenapa yang nakal-nakal itu mesti gali kubur, yang ngurus pemakaman? Nah bayangin teman-teman, ketika orang itu ngelihat hanya jeleknya saja, yang orang yang melihat orang penggali kubur ini seakan-akan dia adalah pantas masuk neraka, begitupun yang ahli maksiat ini melihat orang-orang yang sering ke masjid itu kayak sok suci semacam itu, maka dunia ini nggak aman. Dunia ini akhirnya penuh dengan konflik, yang baik nggak mau kumpul dengan yang jelek, begitupun yang jelek nggak mau kumpul dengan yang baik. Nggak mikir orang yang bilang penggali kubur itu kenapa nggak ustadz-ustadznya. Bayangin misalkan
orang mati itu hanya dikubur, nggak ada yang nyolati. Bisa jadi apa? Kan kacau hidup seperti ini. Jadi kita mungkin harus bagi tugas. Kita nilai, kita cari orang itu dari segi baiknya. Jangan kita cari dari segi buruknya. Dan ini sering kita lihat daripada hal-hal sosial, hal-hal kemasyarakatan yang mungkin hari ini kita jalani. Yang kita cari adalah mungkin sisi-sisi jelek, sisi sehingga kita hari ini penuh dengan konflik, penuh dengan masalah kalau kita berhubungan dengan orang lain. Dan teman-teman, ini tugas kita hanya mencari kebaikan orang lain. Maka jadilah seperti lebah. Lebah itu adalah putik bunga yang ia cari. Yang cari adalah yang manis-manis, yang bagus-bagus. Beda dengan lalat. Kalau lalat itu yang dicari adalah kotoran-kotorannya. Misalkan di situ ada mawar, ada melati dan lain sebagainya. Kalau lalat yang dicari adalah kotorannya, bukan bunganya. Tapi beda dengan lebah. Lebah ini yang dicari adalah sesuatu yang baik-baik. Maka tugas kita mencari kebaikan orang lain, jangan cari sesuatu yang jelek. Sebagaimana tadi, lihatlah Abdullah bin Mas'ud dengan kedekatannya pada Rasulullah. Bukan karena fisiknya yang mungkin penuh celah. Maka kalau kita nggak bisa menghormati ciptaan, fahtarimil kholik, maka muliakanlah penciptanya, muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf, Mbak Moderator, Ustadzah Fika. Ini waktunya sampai kapan? Udah jam 9 ya? Udah iya. Sampai jam 9. Nanti tanya jawab. Mungkin ada tanya jawab karena sebenarnya di sini ada 3 cerita, tapi karena mungkin ya satu-satu kita lanjutkan minggu depan seperti itu. Oke. Ya, memang kita udah dengar cerita dari sahabat Nabi Abdullah ibnu Mas'ud. Abdullah ibnu Mas'ud di sini diceritakan seorang yang kurus kering, pokoknya secara zahir tidak baik. Tapi Rasulullah tidak melihat dari sisi itunya, tapi dari nilainya, dari akalnya. Itu salah satunya beliau adalah sosok yang berjadi hafal Al-Quran. Nah, mungkin barangkali dari situ teman-teman ada pertanyaan atau ada masalah yang perlu ditanyakan, monggo bisa diskusi kita bareng-bareng di sini ya. Enggak hanya satu sisi, mungkin bisa serta atau apa gitu. Dan hidup sehari-hari pasti kita sering menemukan kondisi yang seperti ini. Orang dari sisi hartanya, ya hartanya tadi kan gitu. Kemudian ujung-ujungnya kita jadi membuli, yaitu membuli dari sisi dohirnya kita. Mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya, kemarin juga banyak yang bertanya atau bercerita tentang masalah sehari-hari ya, masalah yang kita hadapi sehari-hari, mungkin di tempat kerja atau di lingkungan keluarga, itu boleh. Sebelum Ustadz aku sedikit melanjutkan ceritanya yang lain yang menarik itu. Mungkin ada dari siapa ini? Ini ada Ustadz Agra. Dan di sini ada Zahnya. Monggo, teman-teman yang lain yang mau bertanya. Kalau memang belum ada pertanyaan, nanti kita lanjut ke materi selanjutnya. Apa ya contoh sehari-hari yang sering kita dengar? Bullying sih ya, bullying itu banyak banget terjadi. Sebenarnya kita
nggak ngebully, tapi dalam hati ngejudge ya nggak sih? Ngejudge dari hati itu juga kan refleks ya manusia. Tapi alangkah baiknya kita untuk apa itu melihat secara akalnya, secara hatinya. Tapi gimana ya? Susah memang kadang itu prakteknya. Nah, monggo Ustaz Agra kalau mau bertanya. Biasanya dari dulu pertanyaannya menarik-menarik, monggo silahkan dinyalakan mikrofonnya. Ya, monggo. Tadi sudah angkat tangannya, mau cerita boleh, mau apa ya, berbagi. Ustaz, saya izin bertanya. Oh ya, bisa tanya. Terus putus aja suaranya. Enggak kan? Putus. Halo, ya silahkan bisa bertanya. Ya, permisi, mau izin bertanya Ustaz. Apakah di Rasail Minan Nabi ada kayak bagaimana baginda Nabi ketika mendidik putra-putrinya sehingga seperti Sayyidah Fatimah Zahra hingga beliau menjadi perempuan yang beriman, kayak gitu. Apakah ada nggak Ustaz? Misal ada, apakah bisa diulas sedikit? Terima kasih. Mungkin dari sisi ini tadi ya, nggak lihat secara bagiannya, mungkin dari putra dan putri juga ada keunikannya. Nah, gitu kan itu ada tipsnya, kalau ada ceritanya. Terus, Oh iya. Jadi di Rosail Minan Nabi kalau kisah tentang Sayyidatuna Fatimah itu kebetulan nggak ada karena saya menerjemah kitab ini dan ada 300 judul daripada kitab Rosail Minan Nabi. Tapi kalau tentang parenting mungkin minggu depan kita akan bahas. Kalau ada waktu kita akan bahas tentang parentingnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin beliau ini nggak pernah bohong terhadap anaknya. Suatu saat itu Nabi Muhammad diceritakan di Rosail Minan Nabi bertamu pada seorang sahabat saat itu. Ternyata seorang sahabat ini punya anak di situ. Anaknya dipanggil. Ketika dipanggil itu, kalau kamu ke sini saya kasih kurma kamu. Ternyata saat itu ketika mau dikasih kurma, ternyata sahabat ini berbohong. Dan di situ Rasulullah marah kepada bapak ini dan merasa jikalau kamu ini sudah berbohong maka kamu akan melanjutkan kebohongan selanjutnya. Sampai Adham Syarqawi ini bilang, dia komentari kisah ini dengan sesuatu yang menarik. Jikalau engkau ini mendidik monster di rumahmu, dia akan memakan kamu. Seperti itu. Jadi mungkin ada beberapa nanti parentingnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ada di dalam kitab Rosail Minan Nabi. Tapi untuk spesifik pada kisah Sayyidatuna Fatimah itu saya menemukan belum ada seperti itu. Tapi kalau misalkan kita lihat bagaimana beliau bersama istri-istrinya, ada misalkan dengan Sayyidatuna Khadijah, beliau dengan Sayyidatuna Aisyah, beliau dengan Sayyidah Ummu Salamah dan lain sebagainya, dengan Sayyidah Sofiyah dan lain sebagainya, di situ dikisahkan seperti itu. Bagaimana? baik. Sebenarnya jadi ada cerita parenting tapi tentang apa itu bohong. Saya mungkin ya belum ada dari kisah Sayyidatuna Fatimah.
ternyata kayaknya memang yang menarik nih dari hal parenting nggak kayak yang kemarin ceritanya bagaimana Nabi memperlakukan istri, bagaimana Nabi menjadi seorang keluarga. Itu lebih relate ya saya bilang mungkin ya mungkin kedepannya belajar lagi tentang ya, kisah parenting ini. Terus tadi Ustaz Afika, ngapunten, suaranya putus-putus. iya, terus halo, tes halo, udah dengar belum? Dari soundnya kayaknya. Ustadz Agra itu mau tanya itu. Iya, boleh monggo. Lihatin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penjelasannya Ustadz Uzin. Begitu epik bagaimana menjelaskan tentang para sahabat Nabi. Sepertinya kita harus banyak belajar dari kisah-kisah para sahabat Nabi ini. Salah satunya akhlak kita. Mengingat apa yang Ustadz Udin tadi sampaikan terkait sahabat Abdullah bin Mas'ud, saya teringat satu makalah dari sahabat Ali bin Abi Thalib, yaitu unzur makalah wala tanzur manqala. Lihatlah siapa yang berbicara, apa yang dibicarakan, jangan melihat siapa yang berbicara. Mungkin ini juga selaras tentang kisah Abdullah bin Mas'ud ini, bahwa kita harus melihat seseorang bukan dari luarnya saja, namun yang terpenting adalah dari sifatnya, akhlaknya mungkin, dan lain sebagainya. Yang ingin saya tanyakan kepada Ustadz Udin, di zaman saat ini, itu kan ada bahasa kerennya anak sekarang itu branding ya Ustadz ya, personal branding. Bahkan banyak sekali influencer itu membuat personal branding yang sangat menarik para viewers dan lain sebagainya, membuat seakan-akan mereka itu bagus di layar kaca, namun ternyata tidak sesuai dengan apa yang dibentuk. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah saat ini personal branding ini menjadi satu kewajiban sebelum kita itu membangun jati diri kita aslinya? Jadi mana yang lebih dulu antara personal branding itu, tampak dari luar bagus atau dari dalamnya dulu terlihat jelek? Karena saya juga pernah mengalami, mungkin dari kisah Abdullah bin Mas'ud ini saya jadi teringat, saya dulu kan sekolah itu nakal ya, polos dan lain sebagainya. Terus satu kejadian, saya bertemu teman lama itu ya saling salam, terus bertanya kabar dan bertanya pekerjaan. Ini sebetulnya ini biasa saja, berkurang, tapi sesampainya di rumah saya itu merasa terpukul dengan pernyataan teman saya ini. Pertanyaannya sebenarnya simpel sekali. Apa yang kalian kerjakan hari ini? Saya menjawab, saya pengajar di salah satu sekolah dasar. Oh, ngajar apa? Saya jawab, saya ngajar agama. Dan si teman saya ini tertawa, loh, mesti orang seperti kamu bisa ngajar agama. Nah, oh, saya anggap memang guyonan, tapi setelah di rumah saya mikir, wah, apakah memang hari ini personal branding itu perlu? Mengingat hari ini kan jangankan personal branding ya, kita membeli barang-barang online pun juga pasti kita lihat reviewnya dulu bagus atau tidak, barangnya bagaimana. Bahkan di online itu kan kalau kita beli barang juga terlihatnya bagus, tapi setelah sampai tidak sesuai dengan apa yang dilihatkan. Nah, mungkin itu pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, lama nggak Masya Allah. Suaranya ini Ustadz Agra. Nggak usah ditanggapi itu kan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk disclaimer teman-teman, jadi Ustadz Agra ini teman dulu mulai dari Alia
bahkan pernah belajar di kuliah filsafat bersama, dan saya tahu semangat beliau untuk belajar itu luar biasa sekali. Dan menjawab pertanyaan itu mungkin Ustadz Agra tahu bahwa ada teori dalam filsafat itu dari Zugbadilat tentang simulakra. Mungkin masih ingat bahwa dunia ini penuh dengan simulasi palsu seperti itu. Kalau Anda ingin dihormati di era abad 21, buat branding sebagus mungkin. Karena kita hidup di era ini yang dimana simulasi yang itu adalah kepalsuan-kepalsuan. Jadi kalau kita dikenal, maka jadi palsu juga. Tapi saya teringat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza dhaharatil bid'ah falyudhiril alim ilmahu." Jikalau bid'ah-bid'ah itu muncul, falyudhiril alim ilmahu, maka tampakkan orang-orang alim itu yang pinter-pinter, punya kualitas, tampakkan ilmunya. Jadi kita hidup di dunia yang penuh kepalsuan, tapi jangan jadi palsu. Tapi bagusin personal branding, dan itu yang mungkin sulit. Kita bagusin personal branding itu misalkan di dunia era sekarang itu butuh kamera, butuh apa? Butuh editing yang sangat luar biasa, dan itu yang sulit hari ini yang kita bisa gapai. Tapi setidaknya suarakan hal-hal baik di media sosial, suarakan hal baik misalkan dalam konten merawat tradisi oleh Ning Hima ini, kita suarakan hal-hal baik mulai dari kecil. Saya teringat Hasan bin Sabit, seorang buzzernya Rasulullah. Kalau kita bahasakan seperti karena beliau ini penyair saat itu, karena beliau ini penyair dan dia sering bersair untuk menyerang orang-orang kafir. Saat itu ketika perang, Hasan bin Sabit ini sangat. Tapi apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Seranglah, waruhul kudus ma'ak, dan Jibril itu akan bersamamu. Bayangin, dia muayyadun biruhil kudus. Makanya sahabat Hasan bin Sabit itu punya julukan muayyadun biruhil kudus. Dia yang dikonfirmasi, dia yang atas otoritasnya malaikat Jibril. Jadi saking hebatnya beliau didukung untuk bikin personal branding dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyerang orang-orang kafir. Jadi bikin personal branding yang bagus, tunjukkan bahwa kita bukan seperti yang dulu. Kita yang hari ini adalah berbeda. Kita tahu para kekasih-kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Dulu kita sama Ustadz Agra ini belajar tentang belajar tentang tasawuf itu, kita kenal ada Fudail bin Iyad, mantan pencuri. Bi'a al-Adawiyah, beliau adalah mantan perempuan yang tidak bagus. Perempuan disahkan dalam Syiaru A'lamin Nubala itu Duan. Bisir al-Hafi, mantan koruptor. Tapi setelah itu mereka jadi kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir saya kata-katanya daripada Al-Imam Asy-Syafi'i, siru ilallahi urjan wa makasir. Berjalanlah engkau menuju Allah meskipun engkau pincang, meskipun engkau patah. Wala tantadirusiha. Jangan baik, berubah mulai dari sekarang, tunjukkan personal branding sekarang. Fa innan tidorosihah fotolah. Maka sungguh nunggu baik, nunggu personal brandingnya bagus dulu, itu sia-sia. Jadi mulai dari sekarang bangun personal branding, suarakan hal-hal baik di media sosial. Hadanallahu wa iyyakum, wallahu a'lam. Insyaallah. Matur nuwun Ustaz, penjelasannya. Sudah cukup nggih ya Ustaz Agra? Iya, memang personal branding ini lagi marak ya teman-teman ya. Insyaallah dengan merawat tradisi ini juga salah satu bentuk tunjukkan rootnya tadi ya, personal branding yang baik. Nah, saya pernah dengar kalau hal-hal baik itu harus di amplify,
harus disebarluaskan. Makanya alhamdulillah dalam kesempatan ini bisa join, bisa sama-sama membantu menyuarakan apa yang ada, dalam hati kecil kita itu, saya ikut senang di sini. Itu nggih, teman-teman. Mungkin ini waktunya sudah mau habis. Mungkin ada yang masih mau bertanya? Kalau nggak ada yang bertanya, kita cukupkan saja untuk kajian hari ini ya. Insya Allah pertemuan selanjutnya hari Senin dengan Ustadz Agus Saifuddin kembali. Kita akan nanti belajar bagaimana kisah-kisah Nabi dari kitab Rasail Minan Nabi ini. Bagus tadi pertanyaannya dari Ustadz Agra, Masya Allah. Semoga kita bisa melanjutkan hal-hal baik seperti apa yang disampaikan Rasulullah, apa yang dicontohkan Rasulullah. Karena sejatinya hari ini kita itu butuhnya contoh untuk menjalani kehidupan sehari-hari supaya nggak gagap bingung mau berbuat apa ya. Mungkin itu saja kajian hari ini. Mohon maaf apabila ada salah kata atau tutur kata yang kurang berkenan. Mau mengingatkan sekali lagi untuk teman-teman yang mau mencatat kajian hari ini bisa ditulis dan diupload di Instagram sambil tag akun Merawat Tradisi. Barakallah, Ustadz Agus Saifuddin hari ini dan teman-teman yang sudah menyimak. Semoga apa yang kita pelajari hari ini membawa manfaat di kemudian hari. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya ya kita bisa sama-sama nyalain mikrofon, kita baca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika Asyhadu an la la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, terima kasih banyak teman-teman kajiannya hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Ustazah Fike. Matur nuwun ing Fahima. Matur nuwun ing Fike. Yang lain. Matur Mohon pamit nuwun ing teman-teman. Nggih.